Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Bos Dev Otomotif. Oke, kali ini kita bahas mobil Timor lagi ya. Sekarang kita bahas mobil Timor bagian ketiga. Apa itu? Yaitu harga Timor malah naik, bukan turun. Aneh gak sih? Ya, mungkin banyak pengguna orang-orang yang belum punya mobil ngeliat harga kok ini Timor pada naik. Nah, harga Timor ini malah naik tuh agak aneh ya. Pertanyaan ini belakang sering muncul di berbagai forum otomotif, grup media sosial, sampai obrolan santai di warung kopi. Mobil yang dulunya sering dianggap biasa aja, bahkan sempat diledek, kini justru jadi incaran banyak orang. Anehnya lagi, harga pasarnya tidak turun ya, mengikuti usia kendaraan, tetapi justru naik perlahan dari tahun ke tahun. Kenapa bisa begitu? Oke, mari kita bahas lebih dalam. Bagian pertama, masalah kebingungan harga mobil jadul. Nah, karena bagi kebanyakan orang, logika sederhana tentang harga mobil adalah semakin tua semakin murah. Tapi mobil baru selalu keluar dengan teknologi lebih canggih, fitur lebih modern, konsumsi BBM lebih irit, dan desain lebih segar. Sementara mobil tua dianggap usang, butuh biaya perawatan besar, dan tidak sebanding dengan mobil zaman sekarang. Namun, logika ini tidak berlaku untuk beberapa mobil tertentu. Salah satunya adalah mobil Timor, mobil nasional yang populer di era 90-an. Banyak orang bingung kok, bagaimana bisa sebuah mobil jadul justru dihargai lebih mahal. Bukankah seharusnya harga turun drastis karena umur kendaraan sudah di atas 20 tahun? Apa sih yang membuat orang rela membeli mobil Timor dengan harga di atas ekspektasi? Oke, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat fenomena harga Timor naik semakin menarik untuk dikupas. Oke, sejarah singkatnya nih mobil Timor dulu ya. Sebelum membahas lebih jauh soal harga, kita perlu menengok sebentar ke belakang. Mobil Timor ini bukan sekedar mobil biasa ya. Ia adalah bagian dari sejarah industri otomotif Indonesia. Lahir dari proyek mobil nasional, Timor ini muncul pada tahun 1996 di bawah bendera PT Timor Putra Nasional. Proyek ini digagas dengan tujuan menghadirkan mobil nasional yang bisa bersaing dengan merek-merek asing. Asal-usul dari Kia Sepia, walau disebut mobil nasional, sebenarnya Timor ini berbasis pada Kia Sepia ya, dari Korea Selatan. Namun pemerintah saat itu memberikan berbagai keringanan pajak dan dukungan penuh sehingga harganya jauh lebih murah dibandingkan mobil sekelasnya. Popularitasnya ini kilat karena harga murah, desain modern pada masanya, dan kebanggaan sebagai mobil nasional. Timor ini langsung laris di pasaran tahun 95-98 ya. Banyak masyarakat kelas menengah ini akhirnya bisa memiliki mobil dengan harga terjangkau. Nah, kejatuhannya pun singkat gitu. Sayangnya proyek ini tidak bertahan lama. Setelah krisis moneter 1998 dan polemik mengenai fasilitas pemerintah, produksi Timor berhenti total. Hasilnya, jumlah unit yang ada di jalan raya terbatas dan tidak ada regenerasi model baru. Inilah yang menjadi salah satu faktor penting mobil Timor ya, bukan sekedar mobil, melainkan simbol sejarah. Nah, yang bagian ketiga nih, perubahan pandangan masyarakat. Awalnya Timor sempat diremehkan. Banyak yang menganggap hanya mobil murah atau sekedar hasil rebranding dari merek asing, walaupun iya gitu kan. Bahkan ada juga yang stigma politik yang melekat pada merek ini. Namun seiring waktu pandangan masyarakat berubah. Pertama itu ada nostalgia. Generasi 90-an yang dulu melihat mobil Timor sebagai mobil impian kini sudah mapan dan punya kemampuan membeli. Itu salah satu nostalgia. Terus yang kedua, simbol sejarah. Timor dianggap saksi bisu perjalanan industri otomotif Indonesia. Yang ketiga, kelangkaan. Karena produksi terhenti, jumlah unitnya tidak bertambah, yang tersisa hanya semakin sedikit. Nah, dari sinilah muncul fenomena unik
Barang yang dulu diremehkan kini justru diburu. Nah, bagian 4, faktor penyebab harga naik. Mari kita analisis lebih detail ya. Kenapa harga timur justru naik alih-alih bukannya turun? Nah, yang pertama, kelangkaan unit. Produksi timur berhenti total sejak akhir 90-an. Tidak ada model baru, tidak ada pengganti, artinya jumlah unit yang beredar tetap. Sementara permintaan meningkat karena harganya di bawah mobil tua pada zaman yang seangkatannya gitu. Hukum ekonomi sederhana berlaku. Hukum ekonomi ya. Barang langka dengan permintaan tinggi maka harga naik. Apalagi kalau timurnya timur wagon ya, itu lumayan tuh. Nah, yang kedua, nilai koleksi. Bagi para kolektor mobil, Timor bukan sekedar kendaraan, ia adalah piece of history. Sama seperti mobil klasik lain, nilai koleksi bisa membuat harga naik meskipun teknologinya ketinggalan zaman. Tapi kalau buat tahun 90-an, saya rasa nggak ketinggalan ya. Nanti kita ulas deh. Komunitas yang aktif serta komunitas pengguna dan pencinta Timor yang cukup solid. Nah, komunitas ini ada banyak ya. Nah, kalau di Indonesia tuh ada yang saya tahu ada Timorer dan Timor Indonesia. Nah, mereka ini sering mengadakan kopdar, touring, dan berbagi suku cadang. Kehadiran komunitas membuat mobil ini tetap hidup dan terjaga pamornya. Yang keempat, perawatan yang mudah karena basisnya Kia Sepia. Kenapa saya ngomong gitu? Karena sepia itu masih dipakai di daerah Timur Tengah dan Rusia. Spare partnya pun masih ada sebenarnya, masih banyak. Nah, yang buatan Indonesia pun ada gitu. Banyak spare part masih bisa dicari, baik asli maupun substitusi. Hal ini membuat orang tidak ragu untuk membeli mobil Timor meskipun usianya tua. Nah, dan juga ada efek nostalgia. Orang yang dulu tidak sempat punya Timor, tadi yang saya jelasin, sekarang punya kesempatan untuk membayar utang masa kecilnya atau masa remajanya. Efek nostalgia ini yang sangat kuat dalam dunia otomotif. Bagian kelima, perbandingan dengan mobil jadul lainnya atau dengan mobil yang seangkatannya. Timor bukan satu-satunya mobil yang mengalami kenaikan harga. Beberapa mobil lawas lain juga bernasib sama. Misalnya Toyota Corolla DX, Honda Civic Estilo, Suzuki Jimny, BMW seri klasik. Nah, namun ada perbedaan penting. Mobil Timor itu punya cerita politik, nasionalisme, dan sejarah industri yang membuatnya unik dibanding mobil lain. Jadi, kenaikan harganya tidak hanya karena langka, tapi juga cerita di baliknya. Nah, dari keseluruhan ini, bagian ke-6 ini perspektif kolektor dan pasar. Bagi kolektor, membeli Timor bukan soal harga pasar sekarang, tapi soal investasi jangka panjang. Sama seperti seni ya, barang koleksi bisa naik nilainya dari waktu ke waktu. Contohnya mungkin Vespa ya. Saya masih punya Vespa sampai sekarang. Dulu zaman SMA itu 3 juta aja nggak laku, 2007 ya. Sekarang lagi nongkrong aja, segitu belum dicat bagus, itu minta 8 juta atau 10 juta. Nggak saya kasih dong, karena lengkap. Nah, oke, lanjut lagi ke mobil Timor tadi. Di sisi lain, pasar mobil bekas juga semakin menyadari tren ini. Dealer mobil klasik ini menempatkan Timor di etalase khusus, bukan sekedar mobil jadul biasa. Bahkan beberapa unit yang kondisi full orisinil dihargai fantastis. Pernah tembus di angka 80 juta yang full orisinil ya. Nah, bagian 7, tantangan memiliki mobil Timor. Meski menarik, punya Timor itu bukan tanpa tantangan loh ya, karena mobil tua. Suku cadang orisinil katanya ada semakin langka, tapi yang saya alami ya masih banyak lah. Itu butuh perawatan ekstra katanya gitu. Tidak semua orang bisa menerima stigma lama, namun bagi pecinta sejati otomotif, tantangan ini justru jadi nilai tambah. Semakin sulit dirawat, semakin tinggi rasa bangganya, katanya segitu. Nah, bagian 8, fenomena sosial dari bahan lelucon jadi kebanggaan. Kalau kita mundur ke tahun 2000-an, banyak orang meledek mobil Timor. Namun, kini, orang yang masih punya mobil Timor justru disanjung sebagai kolektor. Fenomena ini menunjukkan bagaimana persepsi publik bisa berubah drastis. Mobil yang dulu dianggap gagal sekarang dianggap legenda. Bagian ke-9, solusi. Jawaban dari kebingungan. Jadi,
kembali ke pertanyaan awal, kenapa harga Timor malah naik? Jawabannya jelas, karena unitnya semakin langka, karena nilai koleksinya semakin tinggi, karena ada cerita sejarah dan nostalgia di baliknya. Dengan kata lain, harga Timor bukan lagi soal logika kendaraan, tapi soal nilai emosional dan historis. Oke, ayo bagikan ceritamu. Nah, sekarang setelah tahu alasannya, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu salah satu yang punya kenangan dengan mobil Timor, atau malah kolektor yang masih merawat unitnya sampai sekarang? Oke, share cerita kamu kalau memang salah satu yang nonton video ini punya koleksi Timor. Karena setiap unit Timor yang masih bertahan hari ini bukan sekadar mobil, tapi bagian dari sejarah otomotif Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan cerita mobil Timor kamu di bawah ini. Salam santuy, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.